Apa jadinya, jika ada seseorang yang sering sekali mengalami pembulian dari ia kecil hingga dewasa, apalagi hal tersebut dialami di lingkungan sekitarnya bahkan oleh keluarganya sendiri? Dan bagaimana dampaknya jika seseorang yang cupu itu bisa berubah menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat sadis? Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Donald Henry Gaskins lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1933 di Florence County, Carolina Selatan. Ibunya adalah sosok seorang ibu yang cuek dan tidak peduli dengan anaknya. Ketika ia baru berusia 1 tahun, ia secara tidak sengaja meminum minyak tanah. Hal itu yang menyebabkan Gaskins mengalami kejang-kejang selama bertahun-tahun. Gaskins juga tidak pernah mengenal sosok ayah kandungnya dan ia selalu disiksa secara fisik oleh beberapa pacar yang dimiliki ibunya. Faktanya, Gaskins sangat diabaikan sebagai seorang anak sehingga pertama kali ia mengetahui nama aslinya, saat di pengadilan setelah ia melakukan pemerkosaan dan penyerangan di masa remajanya. P. Weber adalah julukan yang ia dapat karena perawakannya yang kecil. Ia juga menjadi korban bulian sehingga ia harus putus sekolah ketika berusia 11 tahun. Pada usia 13 tahun, Gaskins sudah mulai melakukan percobaan pembunuhan pertamanya. Saat merampok sebuah rumah, seorang gadis muda yang tinggal di sana memergokinya sedang mencuri, lalu Gaskins menghantamkan kepala gadis itu dengan kapak dan meninggalkannya. Namun ternyata wanita tersebut selamat dan dengan mudah mengidentifikasi Gaskins. Akibatnya Gaskins tertangkap dan dinyatakan bersalah atas penyerangan dan percobaan pembunuhan itu. Dalam masa penahanannya, lagi-lagi ia menjadi korban bulian. Diketahui bahwa Gaskins seringkali diperkosa oleh 20 anak laki-laki di sana, bahkan ia mau tidak mau setuju untuk melayani secara seksual demi mendapatkan perlindungan. Dalam masa-masa sulit itu, Gaskins berulang kali mencoba melarikan diri dari sekolah reformasi. Dari semua usahanya akhirnya ia pernah berhasil kabur 1 kali. Selama pelarian ini, ia menikahi seorang gadis berusia 13 tahun dan kemudian menyerahkan diri kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan hukumannya. Dan ia akhirnya dibebaskan pada usianya yang ke-18 tahun. Setelah bebas, Gaskins diketahui mendapatkan pekerjaan di pertanian tembakau lokal. Di sana ia sering sekali mencuri hasil panen dan menjualnya secara diam-diam. Dia bahkan membakar lumbung orang lain demi bayaran sehingga mereka dapat mengumpulkan uang asuransi. Semua berjalan lancar bagi Gaskins, hingga ada seorang gadis remaja mengejek aksinya tersebut. Gaskins yang tersinggung tanpa pikir panjang langsung membunuh gadis itu dengan menghantam kepalanya menggunakan palu. Akibatnya, ia dikirim ke penjara negara bagian Carolina Selatan. Di sana diketahui ia diperbudak lagi secara seksual oleh seorang pimpinan geng napi. Namun rupanya, pamornya di penjara mulai naik dan ditakuti setelah ia menggorok leher pimpinan geng napi tersebut. Atas aksinya itu, ia dihukum karena pembunuhan dan pada akhirnya harus menghabiskan 6 bulan di sel isolasi. Dan ia menghabiskan 20 tahun berikutnya masuk dan keluar dari penjara, melarikan diri berkali-kali hanya untuk ditangkap kembali. Dalam masa keluar masuk penjara ini, Gaskins sudah mulai melakukan aksi pembunuhan kejinya. Setelah dibebaskan dari penjara pada September tahun 1969 karena kasus pemerkosaan, ia nampaknya tidak kapok untuk melakukannya lagi. Awal 1970, Gaskins diketahui memberi tumpangan kepada seorang wanita. Gaskins kala itu mengusulkan agar mereka berhubungan seks sebagai imbalan tumpangan yang Gaskins berikan. Namun, sang wanita malah menertawakannya. Hal itulah yang membuat Gaskins memukulinya hingga pingsan. Ia kemudian menyodominya dan menyadari betapa dia menikmati penyiksaan tersebut. Gaskins kemudian akan membuat korbannya tetap hidup selama berhari-hari, sebelum dia membunuhnya. Pada bulan November tahun 1970, Gaskins memperkosa dan membunuh keponakannya yang berusia 15 tahun, Janice Kirby dan temannya Patricia Alsobrook. Meskipun orang-orang mulai menghilang, butuh waktu bertahun-tahun bagi polisi untuk menetapkan Gaskins sebagai tersangka. Bahkan sampai tahun 1973, di Carolina Selatan Gaskins pada dasarnya malah dipandang sebagai warga biasa yang normal dan tidak berbahaya. Menurut pengakuannya sendiri, pada tahun 1975 Gaskins telah membunuh lebih dari 80 orang yang dia temui di sepanjang jalan raya Carolina Selatan. Dia bahkan memperkosa seorang anak berusia 2 tahun setelah menenggelamkan ibunya yang saat itu sedang hamil. Sampai pada suatu ketika ada seorang anak bernama Kim Gelkins yang berusia 13 tahun dikabarkan menghilang. Sebelum ia menghilang, Kim Gelkins telah memberitahu orang-orang di sekitar kota bahwa ia memiliki hubungan dengan P. Weber Gaskins.
Ia berkata bahwa Gaskins sempat menjanjikannya liburan bersama ke luar negeri. Tentu saja itu hanya janji palsu, faktanya Kim malah disiksa, disekap dan diperkosa. Gaskins akhirnya tertangkap ketika temannya, seorang mantan napi bernama Walter Neely yang pernah membantunya menghilangkan mayat, diketahui melaporkan Gaskins ke polisi dan membawa polisi ke tempat mayat 8 korban Gaskins. Pada tanggal 26 April tahun 1976, Donald P. Weber Gaskins akhirnya ditangkap. Dalam penahanan, Gaskins kemudian mengakui pembunuhan-pembunuhan yang berhubungan dengan rentetan mayat tersebut. Tidak hanya itu, ia bahkan mengklaim bahwa dia telah melakukan hingga 90 pembunuhan. Dia menjelaskan bahwa beberapa di antaranya adalah korban acak, sementara yang lain adalah pembunuhan berbayar. Pihak berwenang tentu tidak dapat membuktikan klaim ini dan percaya bahwa Gaskins hanya mencoba untuk menyombongkan diri. Tetapi putrinya, Shirley, tetap yakin bahwa ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Didakwa dengan 8 tuduhan pembunuhan, Gaskins dinyatakan bersalah atas tuduhan pertama pada tanggal 24 Mei tahun 1976 dan dijatuhi hukuman mati. Gaskins sempat menikmati penangguhan hukuman singkat pada November tahun 1976 ketika Mahkamah Agung AS memutuskan hukuman mati Carolina Selatan tidak konstitusional. Meskipun hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1978, Gaskins kala itu tetap ditakdirkan untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dalam masa penahanan ini, ia menerima kontrak untuk membunuh seorang napi, di mana dia melaksanakan tugasnya itu dengan sempurna. Napi itu bernama Rudolf Tyner. Ia dipenjara karena membunuh pasangan lansia. Putra pasangan itu ingin melihatnya mati dan ia pun menyewa Gaskins untuk membunuh Tyner. Tyner kerap ditahan di sel isolasi, yang tentu membuat semuanya cukup sulit pada awalnya. Gaskins pertama mencoba meracuninya terlebih dahulu, tetapi Tyner selalu memuntahkan makanannya kembali. Dalam sebuah aksi penyelundupan yang entah bagaimana, Gaskins rupanya berhasil mendapatkan sebuah dinamit dan berhasil meledakkan seluruh sel Rudolf Tyner. Bermodal mayat Tyner yang sudah hancur berkeping-keping, pengadilan pada akhirnya kembali menyeret Gaskins ke meja hijau dan sekali lagi menjatuhinya hukuman mati karena pembunuhan sesama napi. Akhirnya eksekusi itu dilaksanakan pada tanggal 6 September tahun 1991 dengan kursi listrik. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.